wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat rahimah yang penuh rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan dimanapun Anda berada. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang memeluk agama Islam, di akhirat kelak tentunya mempunyai keinginan yang sama, yakni masuk surga. Menurut Kiai Haji Sa'roni, ulama karismatik yang berasal dari Kudus, beliau menjelaskan surga yang terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60 sampai dengan ayat 75, bahwa surga adalah balasan di akhirat kelak bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dan ketaatan selama hidup di dunia. Allah juga telah menjanjikan dengan beraneka macam surga, yakni surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, dan surga Firdaus. Kiai Haji Sa'roni menjelaskan bahwa di surga tidak ada yang jelek seperti ketika berada di dunia. Bidadari yang berada di surga adalah bidadari yang masih murni, yang masih belum tersentuh oleh apapun dan siapapun. Bidadari yang khusus untuk para penghuni surga, yakni orang Islam yang bertakwa. Sedangkan di dalam Islam, bidadari adalah pasangan bagi para penghuni surga. Di dalam Al-Quran disebutkan bidadari dengan hurun ain. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, hurun ain adalah bentuk kata yang bebas kelamin, artinya bisa laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Hurun ain adalah sosok yang dibentuk dan diciptakan untuk sesuai dengan hasrat, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan seseorang. Seperti bila kita menyukai kehidupan yang harmonis, maka ciptakanlah keluarga kita dengan kekompakan, kesalingan, dan kerukunan. Begitu juga bila kita menyukai lingkungan yang kompak, yang religius, maka ciptakanlah lingkungan tersebut dengan beraneka macam majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, dan majelis musyawarah. Adapun mengenai kesenjangan pahala antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, maka baginya surga tanpa tersiksa. Itu artinya bahwasanya walaupun Allah tidak menyebutkan baik secara eksplisit tentang bidadara, akan tetapi yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar. Adapun 4 perempuan yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi pernah bersabda sebaik-baik perempuan yang masuk surga yakni Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Yang pertama yaitu Khadijah, dikenal dengan perempuan yang pertama masuk Islam, perempuan yang setia mendampingi dakwah Nabi ketika semua orang berkhianat, ketika semua orang enggan mengeluarkan sebagian
sebagian hartanya untuk dakwahnya. Akan tetapi Khadijah dengan sukarela, dengan setia selalu mendampingi Nabi dalam susah maupun senang. Yang kedua yaitu Fatimah. Fatimah dikenal dengan kesabarannya, kecerdasannya, ketaatannya terhadap suaminya, sehingga kisahnya diabadikan, sehingga kisahnya dijadikan suri tauladan oleh umat Islam sebagai kisah romantis. Yang ketiga yaitu Maryam. Maryam dikenal dengan ketaatannya kepada Allah, menjaga kesucian dirinya, sehingga kemuliaannya itulah Allah memberikan anak tanpa suami. Ketika masih gadis, beliau mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dirawatnya dengan penuh kasih sayang dan tetap menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu Asiyah. Asiyah dikenal dengan ketaatannya kepada Allah meskipun suaminya mengancamnya dengan akan dibunuh ketika mengkhianati suaminya. Dengan ketaatannya kepada Allah itulah maka Asiyah dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, buat kita para perempuan, mari kita meneladani keempat perempuan tersebut untuk selalu taat di jalan Allah, untuk selalu bermanfaat bagi umat, dan selalu sabar akan segala ujian dan cobaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.